Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Lumbung Pustaka. Di sini kita akan melanjutkan belajar terkait dengan TWK. Sekarang kita akan belajar terkait dengan pengamalan pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Oke, langsung saja ya, biar kita bisa menghemat waktu. Kita mulai saja dari soal yang ini. Sila Pancasila yang menjadi jiwa dari sila-sila lain dalam Pancasila sehingga melahirkan masyarakat Indonesia yang berkarakter adalah sila ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jiwa dari sila-sila lain itu sila berapa? Jadi pertama, teman-teman harus tahu dulu bahwa Pancasila itu harus diartikan secara utuh, tidak boleh dipisah-pisah. Contoh misal, ketika kita terlalu mengutamakan sila yang pertama, maka negara kita akan menjadi negara apa? Negara yang mengedepankan agama. Ini tidak akan baik ketika negara kita terlalu mengedepankan agama, karena agama di Indonesia itu bermacam-macam. Ya, kalau dijadikan satu agama nanti susah. Kalau dijadikan satu agama yang sebagai patokan itu juga susah. Maka Pancasila itu harus diartikan sebagai keutuhan satu, saling menjiwai. Contoh lagi, misal yang diutamakan itu adalah sila kedua tentang kemanusiaan, maka kita akan menjadi negara yang liberal. Apa artinya liberal? Artinya bahwa terlalu memanusiakan manusia itu juga tidak baik. Contohnya misal, negara tidak bisa mengatur warganya untuk beragama. Andaikan ada warga negara yang tidak beragama, itu tidak bisa dilarang kalau kita terlalu mengedepankan sila yang kedua. Karena itu hak orang, tidak bisa diganggu-gugat oleh negara. Begitupun dengan sila ketiga, sila keempat, sila kelima, ini jika terlalu diutamakan tanpa memperhatikan yang lain, itu nanti akan membuat suatu hal yang tidak baik. Sehingga Pancasila ini harus diartikan secara utuh dan harus saling menjiwai. Oke, itu dulu harus dipahami ya. Jadi tidak boleh diartikan satu persatu. Lalu sila berapa yang saling menjiwai? Begini cara mengartikannya. Sila pertama itu menjiwai sila kedua, juga menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat, menjiwai sila kelima. Seperti ini konsepnya. Lalu nanti sila kedua itu juga akan menjiwai sila berikutnya. Jadi ini saling menjiwai. Begitupun dengan sila yang ketiga. Inilah artinya bahwa Pancasila itu harus disatukan, dianggap utuh. Sila pertama itu ya dijiwai oleh sila kelima, sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, sila ketiga dijiwai oleh sila ke-1 dan kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di sini jika kita melihat pertanyaannya, maka yang menjiwai sila yang lainnya pastilah sila yang pertama. Sila pertama tentang ketuhanan itu menjiwai tentang kemanusiaan, juga menjiwai tentang persatuan, menjiwai tentang demokrasi, menjiwai tentang keadilan sosial. Oke, seperti ini. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Seperti ini teman-teman, bisa diikuti ya. Oke, kita lanjut. Oke, soal yang ini bagaimana teman-teman? Manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945? Apa saja? A. Nomor 1, mengatur lambang negara. B. Berlaku tidak sempurna. 3. Adanya perlindungan HAM. 4. Berlaku untuk umum. 5. Mengatur perubahan UUD 1945 itu sendiri. Jadi penilaian gini terhadap UUD itu ada 3. Terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 3. Yang pertama itu secara normatif. Normatif itu artinya adalah berlaku secara pengenalan hukum.
pengenalan hukum. Jadi itu untuk mengenalkan hukum yang ada di Indonesia ya. UUD itu kan hukum tertinggi tertulis di Indonesia. Ada UUD 1945, diturunkan menjadi TAP MPR, diturunkan menjadi undang-undang atau bisa diganti dengan Perpu, dan di bawahnya menjadi peraturan pemerintah, peraturan presiden, baru menjadi peraturan daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Lalu ada yang namanya penilaian ini nominal, normatif, nominal. Yang nominal ini adalah berlaku tidak sempurna, jadi UUD itu, Undang-Undang Dasar itu bisa diamandemen. Yang tidak bisa diamandemen itu adalah pembukaan undang-undang dasarnya. Kalau pasal-pasalnya itu bisa. Jadi teman-teman harus memahami itu ya. Yang tidak boleh diamandemen itu adalah pembukaannya. Kalau pasal-pasalnya bisa, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Yang nomor 3, yaitu semantik, penilaian secara semantik. Semantik itu artinya adalah berlaku secara umum. Jadi UUD itu intinya berlaku untuk umum, semua warga negara ataupun warga asing yang datang ke Indonesia. Oke, berarti mana yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap UUD? Mengatur lambang negara tidak ada, berlaku tidak sempurna benar, adanya perlindungan HAM tidak disebutkan, berlaku untuk umum iya, mengatur perubahan UUD itu sendiri tidak. Maka 2 dan 4 yang benar, yaitu yang D. Begini. Oke teman-teman. Oke, demikian kita lanjutkan lagi. Berikut ini yang termasuk nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru bagi masyarakat reformasi. Jadi masyarakat setelah reformasi ya. Sekarang kita sering dengar hashtag reformasi di korupsi. Oke ya, itu hashtag yang sangat sering kita dengarkan atau sering kita baca itu ya. Reformasi di korupsi. Yang A, kesetaraan, B, kejujuran, C, kemakmuran, D, pantang menyerah, E, penguatan karakter. Oke, apa yang diminta sebenarnya? Sebelum tahu itu, teman-teman harus tahu dulu tuntutan reformasi. Kenapa dulu mahasiswa dan juga yang lain-lainnya itu sampai minta Indonesia itu ada reformasi. Pertama yang diminta itu adalah begini. Saya tulis dulu ya, tuntutan reformasi. Reformasi itu terjadi ya ketika zamannya presiden yang kedua ya, yaitu Pak Harto. Zamannya Pak Harto ya. Yang pertama itu diminta untuk amandemen undang-undang. Amandemen Undang-Undang 1945. Kenapa ini diminta di amandemen? Karena zaman itu banyak sekali pasal-pasal yang multitafsir, sehingga itu digunakan oleh para penguasa untuk menekan orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan negara. Maka ketika reformasi itu diminta bahwa undang-undang itu harus diamandemen agar tidak ada pasal-pasal yang multitafsir. Kedua, itu yang diminta adalah penghapusan duwe fungsi ABRI. Duwe fungsi, sekarang TNI ya, zaman dulu masih ABRI. Jadi zaman dulu yang namanya TNI atau ABRI itu dia punya duwe fungsi. Dia sebagai pertahanan negara dan dia juga bisa berpolitik. Ya bayangkan saja kan, seorang TNI, seorang jenderal gitu berpolitik, pasti pengaruhnya sangat besar sekali. Ketiga adalah penegakan HAM. Penegakan HAM ya, zaman dulu kita semua tahu ya bahwa banyak sekali orang-orang yang hilang tanpa keterangan. Salah satu yang paling terkenal adalah Wiji Tukul gitu ya, ini sampai ada filmnya. Itu harapannya ditegakkan HAM-nya, di mana hilangnya, kalau sudah meninggal di mana kuburannya, itu harusnya diketahui. Dan sampai sekarang memang penegakan HAM di masa lalu itu sesuatu hal yang sangat susah gitu ya, tidak bisa dibuktikan, bisa cuma nanti akan mengorbankan orang-orang penting, sehingga sampai sekarang ini penegakan HAM ini menjadi PR yang sangat besar.
Keempat itu adalah pemberantasan KKN. Apa KKN? Kuliah kerja nyata, bukan ya? KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Kita semua sudah tahu bagaimana proses pemerintahan di zaman dulu. Orang mendaftar CPNS itu ya teman-temannya, keluarga-keluarganya dari para penguasa. Belum seperti sekarang ya, pakai CAT. Zaman dulu kan enggak, pakai kertas dikumpulkan. Kita nggak tahu siapa yang mengkoreksi atau mungkin ada jawaban yang dirubah, itu nggak tahu. Ini contoh saja dari KKN zaman dulu, sehingga ini harus dihilangkan. Ke berapa? 5 ya. Kelima itu adalah diminta untuk ada otonomi daerah, sehingga zaman dulu itu Indonesia itu sangat terpusat di Jakarta. Kebijakan-kebijakan itu harus menunggu kebijakan dari Jakarta, sehingga kadang kebijakan itu tidak sesuai dengan wilayah tertentu. Taruhlah Jakarta mengambil keputusan atau kebijakan A, mungkin di pulau A itu tepat, tapi di pulau B, pulau C itu belum tentu tepat, sehingga dulu diminta adanya otonomi daerah. Dan yang keenam itu adalah kebebasan pers atau media ya. Zaman dulu banyak sekali media yang dibrandel gitu ya, atau ibaratnya didiamkan. Salah satu yang didiamkan zaman dulu adalah Tempo. Media Tempo zaman dulu itu pernah dibrandel ya, meskipun Tempo sampai sekarang tetap menjaga idealismenya ya. Kalau teman-teman anak muda teman-teman harus memfollow IG-nya Tempo, karena itu menjadi salah satu idealisme dari sebuah pers. Saya tidak promosi, tapi itu boleh kalian follow untuk menambah wawasan teman-teman terkait dengan idealisme pers. Oke, yang ketujuh itu diminta kehidupan demokrasi. Demokrasi ya, yang diminta ya tentang pemilihan presidennya harus sesuai dengan ya konsep demokrasi lah, itu yang diminta. Nah, tujuh hal ini yang diminta dari adanya reformasi. Nah, setelah tujuan reformasi ini tercapai, timbullah moral baru yang muncul setelah terjadinya reformasi, dan itu ada 5. Yang pertama, moral baru itu adalah ada yang namanya nilai toleransi. Nah, warga Indonesia mulai toleransi sesama, tidak dibeda-bedakan. Lalu ada yang namanya nilai transparansi ya. Nilai transparansi ini untuk menghilangkan KKN tadi. Transparansi gini ya, nggak apa ya. Yang 3 itu ada keadilan hukum, jadi semuanya sama di mata hukum. Zaman dulu kan ya, kalau masih keluarga dekat penguasa tidak ada hukum yang bisa menyentuh gitu ya. Kalau sekarang sudah lumayan lah. Keempat itu ada yang namanya nilai kejujuran. Kejujuran. Kalau sekarang ini disebutnya mungkin ini ya, integritas ya. Integritas itu mirip dengan kejujuran. Konsep sederhana dari integritas itu adalah apa yang ada di dalam hati itu sama dengan apa yang dia pikirkan, sama dengan apa yang dia ucapkan, dan sama dengan apa yang dia tindakan. Kejujuran itu juga seperti itu. Apa yang di dalam hati itu sama dengan apa yang dia pikirkan, sama dengan apa yang dia ucapkan, dan sama dengan apa yang dia tindakan. Itu namanya kejujuran atau integritas. Ini nilai yang sangat mahal di zaman sekarang ya. Biasanya ngomongnya A, tindakannya B gitu ya. Oke lah, itu untuk kritik kita bersama sebagai anak bangsa. Oke, nomor 5 yang terakhir itu adalah ini nilai moral. Nilai moral. Ini kalau sekarang ya apa ya, nilai-nilai moralnya mulai luntur ya. Seharusnya ini lebih baik. Sehingga kalau ditanya di sini ya, jadi ada 5 ini moral baru setelah reformasi, dan yang diminta dari reformasi ada 7 hal ini seperti ini ya. Berarti jawabannya apa? Berikut ini yang termasuk nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru
bagi masyarakat reformasi adalah yang mana? Kesetaraan ada enggak? Kesetaraan itu belum ada. Yang ada toleransi ya, beda, agak beda. Ada yang lebih tepat. Yang B, kejujuran. Kejujuran ada ya di nomor 4 ini. Sehingga kita bisa mengambil jawaban yang B, yaitu kejujuran. Kemakmuran tidak ada. Pantang menyerah juga tidak ada. Penguatan karakter tidak ada. Yang diminta ini adalah kejujuran atau integritas. Integritas ini yang paling penting ya, di mana-mana selalu saja dibahas tentang integritas atau kejujuran. Oke, kita lanjut lagi.